Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Miss di kelas yang berbeda. Kemarin kita ketemu di kelas 10, sekarang kita ketemu di kelas 11. Dengan mata pelajaran yang sama, of course English. Tentu saja bahasa Inggris. Oke, kemarin kita ketemunya di kelas 10, sekarang kita ketemunya di kelas 11. Tapi di kelas 10 kita ketemunya di ruang kelas atau secara tatap muka. Tapi sekarang kita ketemunya melalui media online atau melalui pembelajaran daring. But don't worry, everything is okay. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Kalau didasari dengan niat, semuanya will be okay. Ya? Because all of COVID-19, but don't worry, everything is okay. Seperti apapun cara pembelajarannya, seperti apapun suasananya, kalau didasari dengan niat, insya Allah akan baik-baik saja. Seperti yang Miss bilang, everything is okay. Right. Ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 11. Sekarang kalian sudah duduk di kelas 11. Jadi, suasananya sudah berbeda. Untuk topik pertama kita, itu Miss pertama, I will show to you all about this picture. Miss akan lihatkan kepada kamu semua tentang 3 gambar di sini. Silahkan lihat gambar di sini. Yang pertama itu adalah gambar orang sakit. Yang kedua adalah gambar sampah atau lingkungan yang sangat kotor. Yang ketiga, gambar orang yang mengerjakan yang lagi kesusahan dalam mengerjakan tugas. Nah, what do you think about this picture? What should you do? Apa yang kamu pikirkan tentang gambar itu? Dan apa yang harus kamu lakukan ketika melihat suasana yang seperti itu? Right. Apakah kamu punya ide tentang ketiga gambar di sini? Yang pertama, ketika kamu bertemu dengan teman kamu yang lagi sakit, mungkin kamu akan mengungkapkan kata, I think you should see a doctor. Saya pikir kamu harus pergi ke dokter. Yang kedua, ketika kamu melihat sampah berserakan atau melihat lingkungan yang sangat kotor, mungkin kamu mengatakan, I suggest to the whole community to clean the environment. Saya sarankan kepada seluruh masyarakat untuk membersihkan lingkungan. Dan gambar yang terakhir, ketika kamu melihat teman kamu yang lagi kesusahan dalam mengerjakan tugas, kamu bisa mengatakan, I recommended you to do homework with Thomas. Saya sarankan kamu mengerjakan tugas bersama Thomas. Nah, di sini Miss telah melihatkan gambar dan Miss telah memberi kata-kata ketiganya di sini. Jadi apa yang terpikirkan oleh kamu? I think you should see a doctor. Saya pikir kamu harus pergi ke dokter. Saya sarankan, I suggest to, I recommended you to. Nah, di sini ada kata-kata I think, I suggest, I recommended. Jadi apa yang tergambarkan oleh pikiran kamu? What do you think? And can you imagine about our topic today? Oke. Jadi, topik kita hari ini yaitu tentang suggestion. What is suggestions? Apa itu suggestion? Suggestion itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia artinya adalah saran. Jadi, topik kita untuk pertemuan pertama ini adalah tentang suggestion. Suggestion itu apa? Suggestion itu adalah saran. Oke, untuk pertama, sebelum kita masuk ke materinya, Miss akan perlihatkan dulu content map-nya. Content map di sini artinya adalah kalau di pelajaran bukan bahasa Inggris bisa kalian lihat atau pelajaran umum, content map di sini adalah peta konsepnya. Jadi di pelajaran suggestion ini, di topik suggestion ini, kita akan mempelajari 2 aspek. Yang pertama itu advice and suggestion, yang kedua should, ought to, and can. Nah, kedua aspek ini otomatis ada keterkaitannya. Keterkaitannya apa, Miss? Nanti kita pelajari. Pertama, kita pelajari dulu aspek yang pertama, yaitu asking and giving suggestion. What is asking? What is giving? Asking itu apa? Giving itu apa? Kalau ada and di sini, and ini adalah kata penghubung atau conjunction, otomatis asking dan giving itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Asking itu artinya meminta, giving itu artinya memberi. Jadi asking suggestion itu adalah meminta saran, kalau giving suggestion itu artinya adalah memberi saran. Jadi di sini ada 2 hal yang berbeda, yaitu meminta
dan memberi. Oke, kita masuk dulu ke hal yang pertama, yaitu asking suggestion. Di sini ada jenis-jenis ekspresi asking suggestion. Yang pertama, bisa kalian lihat di yang bagian A. Do you have any ideas? Apakah kamu punya sebuah ide? Yang kedua, can you give any suggestion to solve my problem? Bisakah kamu memberi saya saran untuk memecahkan masalah saya? Yang ketiga, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Di sini dia meminta saran, apa yang harus dia lakukan untuk masalah ini. Yang keempat, would you mind giving me any suggestion? Bisakah kamu memberi saya sebuah saran? Dan yang terakhir, would you like to give me any suggestion? Akankah kamu memberi saya sebuah saran? Nah, di sini adalah jenis-jenis atau contoh jenis-jenis meminta saran kepada seseorang. Jadi ketika kamu ingin meminta saran kepada teman kamu, silahkan kamu gunakan jenis-jenis ekspresi di sini. Nah, setelah asking suggestion, kita masuk ke giving suggestion. Di sini ada contoh-contoh jenis giving suggestion. Silahkan dilihat yang pertama. I suggest you to bla bla bla. Misalnya kamu menyarankan dia untuk apa. Yang kedua, I recommended you to bla bla bla. Yang ketiga, you should bla bla bla. Nah, kenapa di sini ada plus both one-nya, Miss? Both one ini apa sih sebenarnya, Miss? Both itu adalah kata kerja, one itu adalah pertama. Jadi dalam pembelajaran asking suggestion dan giving suggestion ini, gunakan kata kerja pertama. Karena kejadian ini sedang berlangsung. Misalnya, I suggest you to, misalnya kamu mau menyarankan apa? I suggest you to see a doctor. I suggest you to see. See itu adalah bentuk kata kerja pertama. Jadi setelah I suggest you to ini harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. Yang kedua, misalnya, I recommended you to tell to her about your problem. I recommended you to tell. Tell itu adalah bentuk kata kerja pertama. Yang ketiga, you should, misalnya kamu menyarankan teman kamu pergi ke perpustakaan. You should go to the library. You should go. Go itu adalah bentuk kata kerja pertama. Jadi semuanya gunakan bentuk kata kerja pertama karena kejadian ini sedang berlangsung. Right? Semuanya bisa dipahami antara asking dan giving. Asking itu meminta, giving itu adalah memberi. Jadi asking dan giving suggestion ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dialognya. As for the dialogue, here is the example or dialogue using asking and giving suggestion. Di sini ada percakapan antara Thomas dan Nancy. Kita lihat percakapan antara Thomas dan Nancy. Apakah di sini ada asking dan giving suggestion-nya? Of course yes, because we learn about asking and suggestion. Tentu saja di dalam dialog ini ada kata asking dan giving suggestion-nya. Mari kita lihat, kita baca sama-sama. I have a test from my teacher. I must search a song in English. Do you have any ideas? It's okay, let's search in internet. I know, but what song must download? Green Day song in those album. That must be great. That's good idea. Thanks for your suggestions. Never mind. Nah, di sini kita lihat di mana letak asking suggestion-nya, di mana letak giving suggestion-nya. Right. Yang pertama ada di do you have any ideas? Nah, ini termasuk ke asking atau giving? Do you have any ideas? Apakah kamu mempunyai sebuah ide? Berarti dia di sini termasuk ke asking karena dia meminta sebuah saran. Jadi dia termasuk ke dalam asking suggestion. Yang kedua, kita lihat di sini, it's okay, let's search in internet. It's okay, mari kita cari di internet. Berarti ini termasuk ke giving, karena dia memberi saran. Yang ketiga, kita lihat, but what song must download? Tapi lagu apa yang harus di-download? Berarti ini termasuk ke dalam asking, karena dia meminta saran lagi. Lagu apa yang harus di-downloadnya? Dan yang terakhir kita lihat, Green Day song in those album. Lagu Green Day di album DOS, berarti dia di sini termasuk ke giving suggestion atau memberi saran karena dia menyarankan untuk mendownload lagu Green Day di albumnya DOS. Jadi seperti ini kira-kira
contoh asking dan giving suggestion dalam bentuk dialog atau dalam bentuk percakapan. Dan tadi di awal, di peta konsep atau di content map tadi, Miss sudah jelaskan atau sebutkan, kita mempelajari dua aspek, yaitu asking dan giving suggestion, dan juga should, ought to, and can. Nah, apa sih keterkaitan antara should, ought to, dan can ini? Should, ought to, dan can ini tentu saja ada keterkaitannya dengan suggestion. Nah, keterkaitannya apa, Miss? Keterkaitannya, ketika kamu memberi suggestion atau sebuah saran, should, ought to, can ini digunakan dalam penggunaan suggestion. Nah, sekarang kita lihat dulu definisi dari masing-masing hal tersebut. Yang pertama kita lihat dulu should, kita baca dulu definisinya. Should is most commonly used to make recommendation, to give advice. It can also be used to express obligation as well as expectation. Should di sini digunakan untuk membuat sebuah saran atau memberi sebuah nasihat. Dan should ini juga bisa digunakan untuk ekspresi kewajiban atau harapan. Nah, yang kedua kita masuk ke ought to. Kita baca dulu definisinya. Is semi-modal verb because it is in some ways like a modal verb and in some ways like a main verb. Dan yang terakhir kita masuk ke can. Can itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia adalah artinya bisa. Kalau ought to ini artinya seharusnya. Should di sini artinya harus, ought to itu artinya seharusnya, can itu artinya bisa. Can is one of the most commonly used modal verb in English. It can be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and show possibility or impossibility. Nah, sekarang kita lihat dulu contohnya. Sekarang kita lihat contoh dari pemakaian should. Contoh yang pertama, when you go to Yogyakarta, you should visit the Prambanan Temple. Ketika kamu pergi ke Yogyakarta, kamu harus mengunjungi Candi Prambanan. Nah, ini termasuk ke dalam apa? Ini termasuk ke dalam recommendation. Recommendation itu sama halnya seperti saran. Yang kedua, kita lihat, you should focus more on your family and less on work. Kamu harus lebih fokus kepada keluarga kamu dan kurangi pekerjaan kamu. Nah, ini termasuk apa? Ini termasuk ke dalam advice. Advice itu adalah sebuah nasihat. Nah, sekarang ketika kamu menonton video ini, silakan kamu sediakan buku beserta pulpen kamu, dan ada kata-kata yang baru kamu ketahui seperti recommendation, advice di sini, silakan ditulis di buku kamu dan tulis artinya. Itu menambah pengetahuan vocabulary kalian. Vocabulary itu adalah kosakata. Semakin banyak kosakata kamu, semakin mudah kamu untuk mempelajari bahasa Inggris. Right? Silakan ditulis recommendation itu apa, advice itu apa. Kita lihat contoh yang ketiga. I really should be in the office by 7 AM. Saya benar-benar sudah ada di kantor jam 7. Nah, ini termasuk ke dalam apa? Termasuk ke dalam obligation. Tadi di slide sebelumnya, Miss sudah sebutkan obligation itu adalah sebuah kewajiban. Jadi ini adalah berbentuk kewajiban karena dia harus ada di kantor jam 7. Dan contoh yang terakhir, itu adalah by now, they should already in Dubai. Sekarang harusnya dia sudah ada di Dubai. Sekarang harusnya dia sudah ada di Dubai. Nah, ini termasuk ke dalam expectation karena ini adalah sebuah harapan. Expectation itu adalah harapan. Jadi ini adalah contoh dari pemakaian should di dalam suggestion. Kita lihat contoh dari ought to. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, I ought to phone my parents. Saya seharusnya menelpon orang tua saya. Berarti di sini termasuk ke dalam suggestion, dia menyarankan dirinya sendiri untuk menelpon orang tuanya. Yang kedua, it ought to be easy now. Itu seharusnya lebih mudah sekarang. Dan kita masuk ke contoh pemakaian can. Di sini ada contohnya. Yang pertama, I can ride a horse. Yang kedua, we can stay with my brother when we are in Paris. Kita bisa tinggal atau stay dengan abang saya atau saudara laki-laki saya ketika kita pergi ke Paris. Jadi dia menyarankan kepada temannya ketika dia pergi ke Paris, dia bisa tinggal bersama saudara laki-lakinya atau abangnya. Jadi ini contoh pemakaian can di dalam suggestion. Dan kita lihat contoh yang selanjutnya.
She cannot stay out after 10 p.m. Selanjutnya, can you hand me the stapler? Any child can grow up to be president. Right. Dan setelah itu, kita lihat contoh dialognya. Di sini ada percakapan antara Fernando dan Effendi. Right, Fernando, Effendi, please write about this dialogue. Silahkan dibaca dialog antara percakapan kamu dengan Effendi dan Fernando. Hi Effendi, are you busy right now? No, I don't. Why? Hi Effendi, apakah kamu sibuk sekarang? Tidak, saya tidak sibuk. Kenapa? I need you to give me an advice. Saya butuh kamu memberi saran kepada saya. Alright, tell me about your problem. Baiklah, sebutkan masalah kamu kepada saya. I'm confused. Saya bingung. What kind of prize should I give to my brother? Jenis hadiah apa yang harus saya beri kepada adik saya? Is it a toy robot or bicycle? Apakah robot mainan atau sepeda? I think you should give him a bicycle. Saya pikir kamu harus memberi dia sepeda. It's more useful than robot toy. Karena itu lebih sangat berguna daripada robot mainan. Do you think so? Apakah kamu berpikir begitu? Yes, bicycle is an important transportation. Ya, karena sepeda itu adalah salah satu jenis transportasi yang sangat penting. Alright, thank you for your suggestion. Baiklah, terima kasih atas saran kamu. You're welcome, sama-sama. Jadi, di pembicaraan atau di dialog Fernando dan Effendi ini adalah Fernando butuh saran dari Effendi jenis hadiah apa yang dia beri kepada adiknya. Apakah robot mainan atau sepeda? Lalu si Effendi menyarankan memberi sepeda karena sepeda lebih berguna daripada robot mainan. Jadi seperti inilah kira-kira contoh dialog dalam asking and giving suggestion. Nah, satu ilmu lagi, di sini bisa kalian lihat, silahkan dilihat di panah ini. Is it a toy robot? Dan silahkan dilihat di panah ini lagi, is an important. Nah, di sini di sini n. Nah, apa perbedaan antara kedua ini? Dan n itu artinya sama, artinya adalah sebuah, tapi beda cara pemakaiannya. Cara pemakaian yang berbeda itu seperti apa, Miss? Itu digunakan kapan? N itu digunakan kapan? Itu digunakan ketika dia bertemu dengan huruf konsonan. Konsonan itu adalah huruf mati, yaitu seperti T di sini. Bertemu dengan huruf T, itu adalah huruf konsonan, berarti dia dipakai dengan Dan N di sini, ketika dia bertemu dengan huruf vowel atau huruf vokal atau huruf hidup, maka kita gunakan N. Jadi an important. Important di sini adalah huruf pertamanya adalah I. I itu tergolong ke huruf vowel atau vokal atau huruf hidup. Jadi bisa dibedakan antara penggunaan dan n. Karena dan n itu sama artinya adalah sebuah, tapi beda cara pemakaiannya. Itu digunakan ketika bertemu dengan huruf konsonan atau huruf mati. N itu digunakan ketika dia bertemu dengan huruf vowel atau huruf vokal atau huruf hidup. Jadi bisa dibedakan. Oke, untuk pertemuan kita kali ini, Miss rasa cukup enough for the first meeting. Thank you for your attention. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di komen di channel YouTube ini atau bisa langsung melalui WhatsApp pribadi Miss. Right? Enough for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.